Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang kami sayangi, kita bertemu kembali dalam acara mata kuliah perencanaan, pemrograman, dan penganggaran, atau sering disebut dengan Planning, Programming, and Budgeting System. Kita melanjutkan kuliah kita yang beberapa waktu lalu sudah saya sampaikan materi kuliah ini sampai dengan karakteristik dari PPBS. Kemudian hari ini kita membahas tentang sejauh mana sebetulnya kelebihan Planning, Programming, and Budgeting System ini. Nah, kalau bicara kita kelebihan, tentu kita bicara bagaimana sistem ini dapat diterapkan lebih baik, dapat diterapkan dengan keunggulan-keunggulannya dibandingkan dengan berbagai sistem lain, apalagi sistem yang sifatnya konvensional. Jadi, kelebihan PPBS ini pertama adalah memudahkan pendelegasian tanggung jawab dari manajemen puncak. Jadi ilustrasi manajemen Jabu Bakul yang saya sampaikan pada kuliah yang terdahulu itu adalah manajemen yang di mana tidak ada pendelegasian wewenang karena semua dikerjakan oleh manajemen puncaknya. Dia sebagai perencana, dia juga sebagai pelaksana, dan dia juga sebagai yang melakukan kegiatan-kegiatan itu. Nah, PWS ini sudah diatur sedemikian rupa, sudah disetting sedemikian rupa bagaimana sebetulnya pendelegasian tanggung jawab itu dari manajemen puncak ke bawahan, ke bagian-bagian di bawahnya sesuai dengan tanggung jawab bidang masing-masing. Yang kedua, tentu dapat mengurangi beban kerja dalam jangka panjang. Jadi beban kerja yang tertumpu di pundak seseorang itu dapat diredistribusi, dilakukan redistribusi atau distribusikan kepada bawahan. Dapat dilakukan pembagian tugas kepada bawahan sehingga secara bertahap dalam jangka panjang beban-beban itu akan terbagi rata sesuai dengan tugas, fungsi, dan apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Yang ketiga adalah memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan sadar biaya. Pendekatan sadar biaya ini adalah bahwa semua pelayanan itu ada implikasi biaya. Itu harus ditanamkan di dalam hati para pengelola program ini. Jadi bagaimana agar mutu pelayanan itu dapat terjaga dengan baik, maka harus betul-betul dihitung biaya yang diperlukan. Itu disebut dengan pendekatan sadar biaya, sehingga dalam penyusunan perencanaan program itu dapat terlaksana dengan baik antar departemen, sehingga tidak ada saling benturan, tidak ada saling mengandalkan. Masing-masing sudah bisa melakukan tugasnya karena masing-masing sudah ada alokasi anggarannya. Masing-masing sudah jelas berapa biaya yang diperlukan dan apa yang harus dilakukan dengan biaya itu. Dengan demikian, dengan sadar biaya ini dan dengan terbangunnya suatu mekanisme kerjasama antar departemen di dalam suatu organisasi pelaksana ini, maka tentu kata kuncinya adalah terbangunnya komunikasi, terbangunnya koordinasi, dan kemudian terbangunnya kerjasama antar
departemen. Ini kunci-kunci yang penting ya, sehingga tidak ada nanti kita menemukan double cost. Tidak ada kita menemukan yang lost cost ya, tapi sesuai dengan masing-masing program kegiatan itu juga sudah dislot dengan cost-nya masing-masing. Tidak ada tumpang tindih atau tidak ada kekosongan, yang satu over cost, yang satu malahan tidak ada cost. Itu yang harus dijaga. Maka diperlukan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antara departemen atau bagian-bagian proyek program tersebut. Kemudian adalah kelebihan PwC ini menghilangkan program yang overlapping ya dengan tujuan perusahaan. Dengan PwC ini dapat di mapping, dapat tergambar ya, terlihat itu mana program-program yang sebetulnya tumpang tindih atau overlapping, itu ketahuan. Ya, dengan PwC ini akan ketahuan, akan terlihat itu. Sistem itu sendiri sudah menggambarkan bagaimana potret dari program itu, mana yang saling melengkapi, saling bersinergi, mana yang terjadinya overlapping. Yang berikutnya adalah mendorong agar alokasi sumber daya ya lebih optimal. Ya, karena apa? Karena menggunakan teori marginal ya utility ya. Jadi marginal utility ini merupakan teori yang digunakan dalam rangka untuk teralokasinya sumber daya secara optimal ya. Ini yang memang menjadi prinsip-prinsip yang dilaksanakan dalam PPBS. Tetapi PBS ini bukan tidak ada kelemahan. Ya, ada kelemahannya. Apa saja kelemahan dari PBS ini? Adalah pertama, membutuhkan sistem informasi yang canggih. Jadi kalau sistem informasi ya tidak mengikuti information system ya, maka ini tidak bisa diterapkan. Ya. Jadi perlu sistem informasi yang canggih, ketersediaan data yang cukup, yang lengkap. Adanya sistem pengukuran, jelas ukuran-ukurannya, parameter yang digunakan, standar-standar yang digunakan, itu harus jelas, ya terukur, tidak boleh menduga-duga, harus exactly, ya. Jadi memang harus benar-benar dapat terukur dan staf dengan kapabilitas tinggi, ya, kapabilitas tinggi, ya, sehingga sehingga dalam mengimplementasikan kegiatan-kegiatan itu memang relatif lebih besar. Ya, relatif lebih besar. Ya, kenapa? Karena dengan teknologi yang lebih canggih. Jadi, PwC ini sebetulnya memang banyak digunakan di proyek-proyek besar. Ya, di organisasi-organisasi besar ya. Kalau di organisasi kecil yang dana terbatas, yang tidak memerlukan sistem informasi yang canggih ya, sistem IT yang applicable sesuai dengan digitalisasi yang ada sekarang ini, tentu dia tidak bisa diterapkan sistem PBS ini. Jadi memang persyaratan teknologi yang canggih menjadi persyaratan utama dari PBS. Kalau ini tidak bisa disediakan, maka ini menjadi kelemahan, tidak bisa diterapkan. Karena juga sistem teknologi yang canggih ini memerlukan data yang lengkap, memerlukan sistem informasi yang canggih, memerlukan pengukuran yang tepat juga, dan memerlukan staf yang punya kapabilitas yang tinggi untuk melaksanakannya. Bagus secara teori, namun sulit diimplementasikan. Ya, secara teoritis memang bagus, ya, tapi diimplementasikan untuk suatu perusahaan-perusahaan yang tidak besar ini sulit. Ya, tapi kalau di suatu negara, sekarang kalau sistem negara, penyelenggaraan negara, ya biasanya dengan PBS, karena negara itu adalah organisasi yang kuat, yang besar, ya, atau juga perusahaan-perusahaan multinasional, corporation menerapkan sistem ini. Kemudian sistem ini mengabaikan realita politik
dan organisasi sebagai kumpulan manusia yang kompleks. Jadi sistem ini harus steril dari kepentingan politik. Ini juga tidak mudah, ya. Oleh karena itu sebetulnya organisasi negara lah yang bisa melakukan itu, karena negara ini dia memang pelayan publik harus terhindar dari kepentingan politik tertentu, ya. Tapi juga ya, perusahaan-perusahaan besar itu jangan tergoda dengan kepentingan politik. Kalau dia tergoda dengan kepentingan politik, ini akan merusak, mengganggu ya penyelenggaraan PBS ini. Ya, jika itu terjadi maka sistem ini secara keseluruhan akan terganggu. Kemudian berorientasi pada statistik. PBS ini nggak bisa menduga-menduga, ya, tidak hanya sekedar khayal-menghayal, tapi harus ada baseline datanya harus kuat, harus didasarkan suatu data yang diperoleh dari sumber yang resmi, ya, dari statistik, dari hasil kajian, penelitian, dari lembaga-lembaga yang kredibel, ya, mengeluarkan data, itu menjadi rujukan untuk agar PBS ini dapat dilaksanakan dengan ini. Jadi dengan baik. Jadi bukan dengan data-data yang abal-abal atau kaleng-kaleng, ya, itu nggak bisa. Itu akan hancur sistem ini. Dengan biaya yang udah begitu besar, program tidak tercapai, maka itu menjadi kerugian besar. Nah, padahal juga harus diingat, penggunaan statistik kadang-kadang tajam untuk mengukur efektivitas program, ya. Nah, kadang-kadang, maksudnya bukan kadang-kadang kurang tajam, ya, bukan tajam, malah kurang tajam, ya. Jadi penggunaan statistik ini kadang-kadang dia kurang tajam untuk mengukur efektivitas program. Karena statistik ini lebih banyak agregat yang sifatnya data makro, ya. Jadi terkadang dia kurang tajam kalau dia sudah dielaborasi dalam hitungan data-data mikro, ya. Jadi kelemahan ini, ya, dengan statistik ini kita hanya bisa melihat tren-tren secara keseluruhan sebagai agregat data, tetapi pada saat kita melihat efektivitas data yang lebih detail, ini harus ada pendukung data mikro, ya, data mikro yang harus diperoleh untuk menutup kelemahan dalam penggunaan statistik ini. Masalah teknis karena sifat program yang lintas departemen, ya, maka terkadang, ya, kita akan melihat ada persoalan-persoalan di sini, ya. Karena lintas departemen itu dibangun sinergitas yang kuat, terkadang ada persoalan teknis-teknis yang kalau tidak diselesaikan ini mengganggu. Misalnya ada tarik-menarik, tanggung jawab tarik-menarik yang berkaitan dengan wewenang, ya, tarik-menarik tentang irisan program-program yang beririsan satu sama lain. Kalau tidak dibangun koordinasi, ya, komunikasi yang baik, ini menjadi persoalan teknis, ya, yang menyulitkan. Nah, padahal, ya, sistem akuntansi yang berdasarkan hitungan di departemen, ya, bukan program, sehingga alokasi biaya menjadi sulit. Ya, ini maksudnya adalah sistem akuntansi di departemen ini terkadang tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan pelaksanaan program yang ada di atasnya. Nah, ini alokasi biaya yang rigid, ya, yang memang akuntabel, terkadang di level bawah yang memerlukan fleksibilitas itu juga menjadi kesulitan tersendiri. Ya, ini yang memang kita lihat, ya, yang terjadi dalam penerapan PBS ini. Tadi saya sudah katakan pada kuliah terdahulu, setiap kegiatan aktivitas itu harus didukung oleh suatu anggaran, ya, seperti itu seharusnya. Tapi terkadang dalam pelaksanaan di lapangan, ya, sering kita menemukan kesulitan biaya karena prosesnya tidak lancar, ya,
karena administratifnya yang sulit, ya, terlalu rigid, persyaratan pertanggungjawabannya seperti ini, ya, itu juga terkadang ya bagi suatu kegiatan lapangan yang memerlukan kecepatan dan ketepatan waktu, ini menjadi hambatan tersendiri di masing-masing unit atau departemen yang bekerja. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh membuat proyek berdasarkan aplikasi PPBS. Ya. Dalam membuat proyek, ya, itu pertama sekali proyek itu harus tahu kita apa menjadi tujuan umumnya. Ya, rumuskan tujuan umum. Untuk merumuskan tujuan umum ada proses, ya, proses diskusi, ya, sehingga ada sharing pendapat, ya, kemudian membangun partisipasi, sehingga kemudian dirumuskanlah apa yang menjadi tujuan umum yang merupakan tujuan bersama organisasi itu dalam periode tertentu. Dari tujuan umum yang sudah diperoleh ini, susun struktur programnya. Struktur programnya bagaimana, ya? Struktur programnya itu bagaimana hubungannya antar program, bagaimana dari atas ke bawah, dari samping kiri kanan dan diagonal. Ya, itu harus dibangun struktur itu. Ya, harus jelas. Ya, bagiannya ke atas, ke samping, kemudian dari diagonal. Ya. Selanjutnya adalah, ya, buat kategori program. Kategorisasi program ini penting supaya menghindari terjadi double program, maka dibuat kategori. Jadi kalau dia sudah ada kategori, maka pada saat program itu dibentangkan, ya, beberapa program dengan kategori masing-masing, maka tidak akan terjadi duplikasi program. Yang berikutnya, ya, yang berkaitan dengan pelayanan sosial, ya. Kalau dia sifatnya pelayanan sosial, ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya social services juga harus dilihat, ya, sama saja tadi dalam rangka PBS ini. Kalau dia kegiatan sosial, apa yang menjadi tujuannya, apa yang menjadi struktur programnya, dan kemudian apa kategori program. Ya. Nah, ini penting sekali, ya, bagi kita dalam melihat dan menyusun proyek-proyek program, ya, dengan 3 struktur tadi yang penting: tujuan umum, struktur, kategori. Itu dulu, ya, itu yang harus kita bangun secara bersama. Saya rasa ini aja dulu, ya, kuliah kita, ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.